Oke, kita sering banget ya dengar soal gimana caranya seseorang diselamatkan. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi tepat 1 detik setelah kita diselamatkan? Nah, kali ini kita akan bedah 2 hal luar biasa yang langsung kita terima begitu kita percaya berdasarkan Roma pasal 5. Jadi gini, kitab Roma, terutama di pasal-pasal awalnya, itu fokus banget menjawab satu pertanyaan super penting. Gimana caranya manusia yang penuh dosa ini bisa dianggap benar di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Dan Rasul Paulus dengan gamblang ngejelasin, jawabannya bukan karena perbuatan baik kita, tapi murni 100% karena iman kepada apa yang udah Yesus Kristus kerjakan. Nah, tapi kan pertanyaannya, oke, kita sudah dibenarkan. Terus, apa selanjutnya? Apa kita cuma duduk manis nunggu dijemput ke surga? Ternyata sama sekali bukan. Pembenaran itu teman-teman bukan garis finish, itu justru garis start dari sebuah realitas baru yang total. Dan inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Hal pertama yang instan kita terima adalah damai dengan Allah. Tapi tunggu dulu. Damai yang dimaksud di sini mungkin beda banget dari yang kita bayangin. Ini bukan soal perasaan adem ayem di hati, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih fundamental. Coba perhatiin deh urutannya di ayat ini, penting banget. Sebab itu, artinya karena kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita hidup dalam damai. Jadi pembenaran dulu, baru damai. Damai itu hasilnya, bukan syaratnya. Ini kunci yang mengubah segalanya. Nah, ini dia intinya. Damai di sini itu bukan soal perasaan, bukan soal hidup kita jadi bebas masalah atau hati kita selalu tenang, bukan. Damai di sini adalah sebuah status hukum, sebuah deklarasi resmi dari surga yang mengubah segalanya secara objektif. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu erene, dan dalam konteks ini, erene itu istilah hukum. Artinya apa? Artinya, perang sudah berakhir, gencatan senjata sudah ditandatangani, permusuhan antara kita dan Tuhan sudah selesai. Titik. Ini fakta legal, bukan perasaan yang bisa hilang datang. Coba deh kita bandingkan. Dulu, sebelum kita dibenarkan, status kita itu musuh Allah. Kita ada di bawah murkanya, dan secara hukum, kita bersalah. Tapi sekarang, setelah dibenarkan dalam Kristus, semua tuntutan hukum itu lunas, perang selesai, relasi yang tadinya hancur sekarang dipulihkan. Dampaknya apa? Gede banget. Ini artinya kita nggak lagi berdoa atau menyembah supaya bisa dapat damai dari Tuhan. Justru sebaliknya, kita berdoa dan menyembah karena kita sudah punya status damai itu. Pengalaman iman kita dibangun di atas fondasi status kita yang kokoh, bukan di atas perasaan kita yang goyah. Oke, jadi perang udah selesai, kita damai dengan Tuhan, tapi Paulus nggak berhenti di situ. Dia ngajak kita lebih dalam lagi. Setelah dapat damai, kita ternyata juga dapat sesuatu yang lebih gila lagi, yaitu akses. Ayat berikutnya bilang, lewat Kristus kita dapat jalan masuk. Dan ini bukan sekedar boleh ngintip dari luar gerbang ya, ini jauh lebih istimewa dari itu. Kata Yunani untuk jalan masuk di sini adalah prosagoge. Nah, ini nih yang bikin merinding. Prosagoge itu istilah yang biasa dipakai di lingkungan istana kerajaan. Artinya, kita bukan cuma diizinkan masuk, tapi kita dikasih hak audiensi, izin resmi untuk datang menghadap Sang Raja Alam Semesta, kapanpun kita mau. Dan kita masuk kemana? Ke dalam kasih karunia. Kasih karunia di sini bukan cuma soal dosa kita diampuni. Paulus menggambarkannya seolah-olah ini adalah sebuah ruangan, sebuah dimensi baru, sebuah atmosfer, tempat kita sekarang berdiri dan hidup secara permanen. Seringkali kita mikir kalau hidup rohani itu soal usaha kita. Kita harus berdoa lebih keras, menyembah lebih sungguh-sungguh, seolah-olah kita ini lagi berusaha mendobrak pintu supaya bisa masuk ke hadirat Tuhan. Tapi Roma pasal 5 ini benar-benar membalikkan pandangan itu. Pintu itu udah kebuka lebar-lebar. Kristus yang udah membukakannya buat kita. Tugas kita bukan lagi mencoba membuka pintu, tapi dengan iman melangkah masuk lewat pintu yang sudah terbuka itu. Wah, ini membebaskan banget kan? Oke, mari kita satukan kedua ide besar ini. Kalau kita benar-benar paham konsep damai dan akses ini, cara kita hidup sebagai orang Kristen bakal berubah total. Dari yang tadinya hidup dari usaha, jadi hidup dari status yang sudah kita terima. Jadi alurnya itu logis banget. Pertama kita dibenarkan, bebas dari hukuman. Karena itu kita punya damai, perang selesai. Karena damai kita dikasih akses, pintunya terbuka. Dan di dalam akses itu kita bisa berdiri dengan kokoh, posisi kita aman dan permanen.
Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Fondasi hidup kita sebagai orang percaya itu bukan perasaan kita yang kadang naik, kadang turun. Bukan juga usaha kita yang kadang berhasil, kadang gagal. Fondasinya adalah sesuatu yang jauh lebih kokoh. Karya Kristus di atas kayu salib yang sudah tuntas, sudah selesai dan sempurna. Status kita aman di dalam Dia. Nah, kalimat ini merangkum pergeseran cara pandang itu dengan sangat indah. Motivasi kita berubah total. Kita nggak lagi melakukan hal-hal rohani supaya Tuhan menerima kita. Justru sebaliknya, kita melayani, menyembah, dan mengasihi dengan bebas dan penuh sukacita karena kita sadar betul kita sudah diterima sepenuhnya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Kalau Anda dan saya benar-benar percaya status kita di hadapan Tuhan itu sudah aman, permusuhan sudah berakhir dan kita punya akses penuh ke hadiratnya, bukan karena kita hebat, tapi karena karya Kristus, kira-kira gimana ya hal itu akan mengubah cara kita menghadapi pekerjaan, keluarga, dan semua tantangan kita hari ini?